Selamat datang di Poda Podcast Dadakan. Baiklah kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok Poda akan melakukan sebuah podcast seru bersama salah satu BA Aquatic Universitas Negeri Padang. Sebagai narasumber yang akan memberitahu bagaimana kehidupan di dunia akuatik ataupun berenang. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Akil Ramatio dengan NIM 24086161. Perkenalkan, nama saya Zaki Nikola dengan NIM 24086344. Perkenalkan, saya Ma'atu Solihah dengan NIM 24086228. Perkenalkan, nama saya Kasih dengan NIM 24086153. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hanif dengan NIM 24086167. Dan kemudian dengan narasumber kita. Oke, perkenalkan, nama saya Zizi Kayanisa dari Pendidikan Olahraga 22. Saya merupakan pelatih BA Aquatics. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Kak Zizi yang telah menyempatkan hadir pada podcast kami hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Zizi? Mungkin bisa dimulai dulu dari mana kakak lahir, tinggal, lalu gimana sih kakak mulai terjun di dunia akuatik ini? Kalau untuk lahir sebenarnya lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, tapi SMA pindah ke Padang. Terus kalau mau mulai akuatik itu dulu waktu SMP itu sempat ikut lomba renang. Itu karena ibu kakak sendiri itu guru olahraga, mewajibkan harus bisa berenang anak-anaknya. Jadi dari kecil tuh emang harus dibentuk mental di dalam air. Kayak nggak boleh nangis di air, kayak dibiarkan aja deh. Sampai akhirnya SMA karena COVID itu nggak ada lagi aktivitas di air. Terus kuliah itu sebenarnya masih bimbang kan mau cari cabur. Terus ada yang ngajak dulu tuh ada organisasi UNP Aquatics. Jadi sempat masuk di UNP Aquatics cukup lama. Terus UNP Aquatics ada vakum juga sebentar. Jadi bapak ada membentuk klub di Padang, BA Aquatics. Nah di situ Pak Bento menghubungi kakak untuk ditariklah jadi anggota BASAK. Nah jadi di situ mulailah, awalnya emang belum ada jadi pelatih, tapi belajar terus lihat orang latih, terus kakak juga belajar latih, di situ ada trainingnya. Akhirnya di situ dipercayakan menjadi pelatih BASAK. Dan untuk informasi, Kak Zizi ini sudah mendapatkan lisensi sebagai pelatih renang. Untuk lisensi belum, jadi lisensi yang dari pasti didapatkan sekarang itu nanti wasit itu sebagai wasit. Wasit renang kan ada lisensi. Nah mungkin sebenarnya karena di sini Kak Zizi sebagai pelatih renang juga, mungkin kami ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih Kak cara kakak sebagai pelatih renang untuk memberikan materi kepada peserta didiknya supaya yang dari awal tidak bisa berenang sama sekali, setelah belajar bisa berenang lagi? Untuk melatih dari yang tidak bisa menjadi bisa itu, pertama kita harus harus mengenali karakter itu anak didik kita, gimana karakternya, apakah dia emosian kah, atau dia kemudian, atau dia punya trauma, atau dia punya ketakutan. Terus yang kedua kita harus melakukan pendekatan diri dulu. Kita harus PDKT lah, bahasanya sekarang ya, PDKT sama anak didik kita supaya dia tuh merasa dekat sama kita, dia percaya sama kita. Setelah dia percaya sama kita, baru kita dia renang masuk ke kolam. Ini dijelasin juga nih gimana dia renang. Nah jadi setelah dia percaya sama kita,
mungkin kita melakukan pengenalan di air lagi. Awal kita berenang itu nggak langsung terjun, harus bisa kaki, tangan, nggak harus, kita harus mengenali dulu kalau air itu nggak semenakutkan itu sama dia. Jadi kita bikin dia percaya sama kita, supaya dia mau masuk ke air. Setelah dia nyaman sama air, kita ajarin dia pernafasan, gimana caranya dia bernafas pelan-pelan, dan jelasinnya tuh emang harus sepelan-pelan mungkin, soalnya banyak orang di renang itu kendalanya di pernafasan, ya kan? Jadi setelah pernafasan sudah, kita lanjut bagaimana dia meluncur. Setelah pernafasan kita ajarin dia meluncur di dalam kolam. Setelah meluncur, kita ajarin dia kaki pelan-pelan, pakai pelampung, tapi jangan langsung ke tangan, karena nggak semua orang badannya seimbang kan di dalam air. Jadi ketika teknik kakinya udah benar, kita lanjut ke tangan. Tangan kita ajarin juga, dan pertemuan di setiap pertemuan itu per step. Mungkin pertemuan pertama dia pengenalan air, mungkin kita bisa mengenai dulu kayak. Setelah pertemuan 2 kita meluncur untuk melampung dalam air. Pertemuan ketiga itu mungkin di kaki, pertemuan 4 itu di tangan. Tapi kalau misalnya di setiap pertemuan itu belum tuntas, mungkin bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi harus sabar sih intinya, kita tuh yang sebagai pelatih. Juga kalau misalnya dapat murid yang kemudian itu emang harus gimana ya, kita harus ngerti dia. Kakak juga ada pengalaman tuh, jadi kakak ada murid umur 5 tahun, jadi dia tuh emang takut sama air. Bahkan mungkin di pertemuan 3 dia masih takut masuk air. Jadi ngajarinnya itu harus pelan-pelan gitu. Kita mungkin harus namanya dimodifikasikan lah di air, gimana caranya dia mau masukin kepalanya dia. Kita ajak dia bermain, kita kasih rasa percaya sama dia. Mungkin ayo deh pegang tangan kakak di sini loh, nggak ada tenggelam. Kita peluk kayak dia gitu di dalam air, jadi dia percaya sama kita. Pernah nggak sih Kak dapat anak didik yang ibarat mungkin setelah diajarin dari awal, mungkin setelah semester kakak alami, tapi ya masih nggak bisa gitu Kak? Pernah sih, itu kalau murid kan ada 3, satu yang umur 5 tahun, satu yang ada ibu-ibu yang pengen belajar renang, itu yang satu lagi murid yang punya, mohon maaf, itu punya penyakit autisme. Nah, jadi kakak ini nih yang disebut ada tadi, yang ibu-ibu nih. Jadi kakak udah pertemuan ketiga, karena dia dulu tuh punya trauma kan di air. Dia punya trauma waktu SMP, dia pernah diimpet sama kawannya di kolam. Jadi dia nggak berani masuk kolam lagi, tapi dia mau ngobatin trauma itu. Awalnya dia emang takut kan gemetar masuk kolam kan, tapi karena kakak bikin dia percaya pelan dulu, pelan. Jadi udah 2 pertemuan dia udah mendengarkan. Setelah pertemuan ketiga balik lagi pertemuan awal, dia takut lagi sama air. Orang trauma kan kita nggak bisa ya, kita mastiin sekali masuk kolam itu dia udah hilang traumanya, nggak bisa. Jadi ya kita itu tuh kata kakak tadi, kita sabar, jadi kita harus mengambil lagi, kita bikin dia percaya lagi. Jadi ini sekarang dia lagi gimana ya, lagi menyatu lagi lah dengan air, soalnya kemarin ya dia ngulang lagi, takut lagi sama air. Seperti yang kakak bilang tadi kan, kakak juga mengajar anak autis kan? Ya. Apa tantangannya? Tantangannya itu dia nggak fokus, kan beda kita sebagai orang normal sama, tapi kelebihannya itu kita happy ngajarin dia karena dia ketawa terus kan. Dia serius, dia kakak malah senang ngajarin dia tuh, kayak emang nggak ada ngerasa keberatan, emang jadi jadikan pekerjaan itu gimana ya, menyenangkan, jadi nggak berat gitu kan. Jadi ngajarin dia tuh emang
banyak ketawanya sih, tapi itu tantangannya, dia nggak mau berhenti bergerak. Kak suruh ini, dia ngelakuin ini, itu tantangannya. Tapi kalau emang dia lagi fokus gitu, dia kerjain apa yang kakak suruh, tapi balik lagi nggak fokus dia, karena pikirannya itu gimana ya, kemana-mana gitu. Dia merhatiin banyak hal pikirannya. Nah kan tadi setiap anak pasti punya karakter yang berbeda ya kak. Tadi yang kakak bilang tadi, untuk anak yang memiliki trauma, gimana sih kak cara kakak mendidik peserta didik yang memiliki trauma sehingga dia bisa hilang dari trauma itu? Jadi seperti yang kakak bilang tadi, kita sebagai pendidik itu harus gimana ya, ngasih kepercayaan sama dia. Kalau dia aja nggak percaya sama kita, gimana dia mau percaya terjun ke air? Kita pegang tangan dia awal-awalnya itu, pokoknya jangan biarin dia lepas sendiri di air. Jadi kita bikin sepercaya mungkin supaya dia nggak takut sama air. Kita bikin, yuk pelan-pelan kita masuk ke air kepalanya, atau kalau emang dia nggak berani, ya udah kita di atas air aja dulu, nggak bisa langsung bertahap. Mungkin atau di setengah air lah dia tiup dia airnya tiup, tapi kepalanya nggak masuk, cuma ditiup aja setengah hidup gitu. Jadi mungkin besoknya lagi kita suruh dia melompat dari atas ke bawah dengan cara kakak di bawah. Kalau dia nggak berani, kita pegangin tangannya dari bawah. Gitu. Kan ketika kita sudah bisa berenang, ketika di kolam yang dalam itu masih ada rasa takut gitu bang. Itu pun masih saya alami kan. Padahal saya udah bisa berenang, tapi ketika berenang di kolam 4 meter, 5 meter, ada rasa ketakutan tenggelam kan. Gimana cara melawan itu? Mungkin kita kalau bahasa gitu sekarang tuh overthinking kan. Iya. Overthinking, takut tenggelam. Iya. Kan? Jadi intinya renang tuh ya, kalau kita nggak atlet gitu ya, untuk kesehatan itu intinya kita harus relax di dalam. Kita gimana ya? Kita harus bernafas di air kayak relax, emang gak usah mikirin yang enggak, langsung aja. Kalau kalian udah overthinking di kolam, itu bakal, kalau kita ada pikiran, pasti nafas kita nggak beraturan kan, apalagi di air. Jadi kalian bakal ngerasa deg-degan karena pikiran kalian. Jadi intinya bikin aja mindset kalau kolam ini nggak bikin tenggelam, karena namanya di air kita ada tekanan kan di dalam kolam, kita nggak bakal tenggelam. Orang tenggelam itu karena mungkin udah panik, masuk air ke ke badan gitu. Nah, anggap aja kita nggak akan tenggelam, nafas kita pokoknya relax saja pokoknya, rasain enaknya berenang itu gimana. Ini relax kalau berenang. Kalau kalian overthinking, kalian bakal, nafas kalian bakal nggak teratur, makanya banyak orang-orang nggak sampai Soalnya saya ketika ambil metode data kemarin, malah di UMP itu kan dalam cuma 1,8 meter kan. Nah, kalau saya berdiri pun kayak masih bisa lah. Tapi bila mungkin overthinking, jadi takut aja gitu. Intinya besok tuh kalau mau coba menyetin, kalau saya nggak akan tenggelam karena saya bisa berenang, ya kan? Kalau bisa berenang kan, so ya udah, kenapa harus mikir yang lain kan? Kalau cara renang itu untuk mengangkat dada itu gimana cara? Kepalanya kan. Naikin ke atas. Mungkin dari pertama kita kayak gini ya, namanya di podcast kita harus praktek dulu ya. Ya. Kayak gini, terus setelah di sini kalian ini terus di sini. Jadi badannya diangkat. Iya, diangkat kayak gini. Pas waktu tangan ke sini ya, kepala diangkat kayak gini. Pas diangkat itu jangan lupa ambil nafas. Banyak orang yang nggak ngambil nafas kan pas ngangkat kepala. Jadi sia-sia aja kalian di darat nggak ada ambil nafas. Kepala itu lurus gini tuh. Ke depan lihat aja. Lihat aja ke depan. Iya, Oh. nggak harus. Itu intinya badan udah naik, ambil nafas. Soalnya ada beberapa orang yang bilang lurus saja lihat ke air, kan? Sambil nafas. Lurus ke depan.
kalau dalam kasus kayak gitu sih, misalnya kak udah keluar terus tapi mau waktu masuk ke air lagi, kita ada kendala tenggelam atau maksudnya terlalu dalam ke air gitu kan. Itu gimana sih, Kak? biasanya masalahnya itu di badan nggak seimbang. Berarti tekniknya yang salah mungkin, atau dari kakinya lah atau dari tangannya, intinya badan harus dikunci dari sini ke sini, dari apa ya, dari bahu ke paha itu harus dikunci supaya nggak tenggelam, karena kalau nggak seimbang mungkin ke bawah kan. Iya. Nah, jadi mungkin kakinya dulu dibenarkan. Kalau mau benerin kaki itu mungkin bisa tuh di pinggir kolam. Jadi kayak Bisa dicoba kecil. Saya sendiri berarti sering ya kalau di dalam itu masuk. iya sih, setelah keluar untuk mau masuk mau coba lagi, tapi rasanya terlalu dalam kali kan, untuk mau naik lagi jadi jauh kali kan, Mungkin juga itu faktor tangannya terlalu terlalu lebar. lebar. Pas tangannya juga airnya tuh gimana ya? Kita tuh kayak kita mendorong airnya. Makanya berenang itu bergeraknya karena ada dorongan. Tips untuk menolong orang tenggelam itu banyak sih kak. Soalnya kemarin ada yang tenggelam kak. Jadi teman itu menolongnya kayak lompat, lehernya langsung diginiin. Dalam juga yang nolong. Dalam lawahan. Mungkin itu mana ya, kita ngambil, kakak sendiri belum ada juga pengalaman itu, tapi menurut kakak intinya kita ngerangkul dia dulu, ngerangkul dia. Kan kebanyakan orang tenggelam itu nggak sadar tuh, mungkin kita yang di apa kalau bahasa sekarang di banean gitu kan. Jadi mungkin dirangkul dulu, mungkin sedang atau terus intinya kita juga gerak-gerakkan. Kan kalau di kedalaman kita kayak kakak mendorong kaki. Kebetulan yang orang yang seperti dari teman kali kan ada juga kakak langsung. Itu apa kendalanya tenggelam? Udah lewat tuh kan kak 50. Pas baliknya itu sebenarnya masih sanggup tuh kayaknya, cuma karena teman sebelah tuh udah berhenti, udah nggak sanggup, jadi pikirannya mau yang mana, lanjut nggak, jadi ujung-ujungnya ngeblank, itu tenggelam. Nah udah kejadian itu tuh kak, setiap kali nyoba untuk 50 meter nggak pernah nyampe lagi. Karena sama kayak kejadiannya kayak itu tadi, karena Iya. itu bersumber dari pikiran. Jujur aja kan, kakak ya di kemarin ngambil nilai. Kalau kakak juga biasa berenang, mungkin kemarin kalau kakak itu biasa, kalau orang ada tuh teman kakak dia hebat berenang bisa dibilang, malah dia kencang, tapi karena dia merasa overthinking, jadi dia udah berhenti, kakak bisa lanjut karena mungkin kakak pikirannya nggak uas di situ. Kakak mikir anggap aja ini kayak renang biasa. Kalau kalian mikir itu tuh luas, pasti kalian bakal nyampe nggak ya? Coba jangan pikirin, pokoknya kan kakak bilang tadi intinya di dalam kolam itu relax, kalian rasain enak berenang tuh kalau kita bisa. Sebenarnya enak kalau bisa. Kalau kalian tekniknya bagus sama nafas ya, intinya berenang itu ya, pasti kalian candu. Iya. Ketika bisa berenang pun gitu kak. Ya kan? Candu. Kita kan karena udah sampai target. Best. Tapi kalau kayak saya tadi, kalau udah sekali trauma itu bisa mengakibatkan trauma. Jadi coba di dalam kolam itu pikirannya jangan stres gitu. Jadi nafas kalian itu teratur. Kalian mikirnya ini untuk gimana ya? Berenang itu 9 sampai 10 kok. Jadi nggak itu, nafasnya juga beraturan. Ya kan tadi kan ada bilang kayak ini bisa ada trauma gitu tenggelam kak. Sebenarnya itu ada pengalaman pribadi kan. Soalnya dulu kan Ki suka berenang di sungai gitu kak. Ya. Jadi Ki ngikut teman lah, padahal belum bisa berenang. Ikut teman dojo ternyata Ki sampai di air kencangnya kan. Pas Ya, harusnya kencang tuh jadi Ki diseret, jadi dibawa ke bawah gitu kak. Oh, benar-benar
tenggelam ya. Nah, jadi teman 10 orang dulu kan. Jadi Itu di mana kak itu jadi? di Alun. Jadi itu pun Masih trauma. Iya. Sebenarnya masih kak. Pas bisa berenang itu pun kan udah 6 tahun yang udah berlalu. Lama itu lah. Namanya trauma itu kita nggak bisa nyepelekan Iya. sama kata-kata. Di malah yang ibu-ibu umur kak tadi itu umurnya 40 tahun. Tapi dia ngalamin itu SMP, kan udah berpuluh-puluh tahun kan. Iya. Nah, namanya udah trauma itu emang kita harus ngobatinya pelan-pelan, nggak bisa kita langsung paksain orang itu untuk ngilangin trauma. Mungkin trauma itu udah hilang, tapi mungkin masih ada bekas-bekas Iya. traumanya kan. Iya. Kamu sendiri ngerasain kan? Iya, ketika ada berenang langsung dipikir, wah bisa ada lagi ya. Enggak kok, pokoknya kita ada itu harus itulah mindsetnya harus positif. Jangan overthinking. Kalau udah sekali overthinking udah mau teknik kalian betul itu nggak bakal sampai kalian di target kalian. Harus obati dulu traumanya. Untung kamu bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang mungkin Nah, dibilang. Itu pun apa kak? Ki pun bisa berenang itu pun di daerah Abang. Abang kebetulan kan dari ya. jadi Ki dulu pas di kapal di pesisir selatan. Kita masih di atas perahu itu, malah berenang ambil memanah kak. Jadi Ki diajarin itu dibuang ke laut kak. Iya. Berarti itu membentuk mental. Iya. Dibuang ke laut, akhirnya bisa sampai lagi dibuang lagi gitu. Tapi pengalaman ini sama kayak kakak dulu. Kan kakak bilang kan orang tua kakak sendiri guru olahraga. Jadi waktu itu kakak ikut ibu kakak ngajar mata pelajaran berenang. Jadi waktu itu kak disuruh berenang. Itu posisinya umur kelas 1 SD, masih kecil. Iya. Kak langsung itu didorong ke 2 meter. Terus kamu orang puluh kan? Iya. Tahu kolam refleksi ya? Pokoknya di kolam refleksi itu kan lumayan lebih dalam dari WP. Jadi posisinya mungkin agak 3 meter, 2 meter. Nggak jauh kali sih sebenarnya dari ibu. Dari apa tuh? Dari pembatasnya tuh. Kak didorong. Tapi kakak gimana caranya? Kamu harus nyampe di sini. Padahal kakak emang nggak bisa berenang gitu. Jadi kak ngendang-ngendang air, takut tenggelam. Jadi pokoknya waktu itu hampir tenggelam sampai baru disambut. Itu hampir tenggelam. Itu namanya emang membentuk mental sih. Karena dari situ kakak udah berani sama. Karena kakak ngendang-ngendang air kan di situ kan. Jadi dari kecil emang udah digituin sama orang tua kan. Kayak gitu. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk mental di air sih. Tapi nggak semua orang yang bisa digituin. Ada beberapa orang anak kayak anak kakak sekarang tuh kayak dia kemudian pernah itu karena kakak emang kakak nggak tegaan orangnya. Jadi udah beberapa pertemuan itu dibantu kakak sama Kak Imu sama Mutia itu salah satu PSK untuk masukin kepalanya di dalam kolam itu kan. Jadi waktu itu udah masuk, setelah masuk sekali itu dia nangis. Dia naik di atas kolam ngadu sama orang tuanya. Kemudian itu kakak bilang kan, udah deh kapan-kapan. Maka akhirnya kakak udah beberapa pertemuan, dia berani sekarang masukin kan. Tapi emang udah 2-3 pertemuan dia baru masukin kepalanya. Gitu. Tapi kak yang dibaca di internet kan manusia itu sebenarnya emang ada makanya tuh secara insting memang ada daya kan. Tapi kenapa bisa hilang gitu kan? Itu mungkin kembali ke diri masing-masing sih gitu. Intinya diri dan pikiran masing-masing. Tapi emang dimanapun kita nggak direnang aja sih. Mungkin kayak kalau kita mindset kita nggak bisa itu emang mungkin nggak bakal bisa. Kayak kakak paling anti itu basket. Kakak nggak suka belajar itu mata kuliah basket. Tapi kita ada mata kuliah basket. Iya. Nah, jadi waktu
waktu itu pernah waktu semester 1 kakak mulai suka sama basket tuh gara-gara mungkin hoki lah. Jadi sama ibu Ingrid disuruh latihan basket, itu disuruh lay up, kakak sendiri yang masuk. Padahal kakak posisinya benci sama basket kan, padahal kakak bisa nggak ya? Bisa, nggak bisa. Karena emang bisa. Coba kita mindset kalau kita emang nggak bisa ya emang nggak bisa itu. Balik lagi ke mindset ya. Iya, mindset. Kalau kita Jadi kita sebagai gadget itu hindarinlah overthinking lagi percintaan. Kak, mau nanya lagi nggak tentang ini? Kamu pernah dapat cerita dari Pak Beto mengenai ada pelatih Kak, dia sudah berlisensi, itu ceritanya lagi melahirkan anak kecil Kak, anak bayi cerita. Namun malah di bawah pengawasan pelatih itu anak tersebut meninggal dunia Kak di ruang itu. Jadi biasa. Enggak Kak, di cerita pengalaman Pak Beto ada kasus pelatih kayak gitu. Nah, menurut Kakak itu terjadi karena apa sih Kak? Kita nggak bisa pastikan ya, karena kakak emang nggak tahu mereka. Tapi mungkin itu kembali lagi ke kelalaian pelatih. Intinya kita walaupun sekecil apapun anak kita harus bikin dia percaya, dan kita juga nggak bisa maksain apa targetnya dia 3 hari. Walaupun kita punya target kan 4 hari dia harus masukin kepalanya, 4 hari dia harus bisa bernafas. Kita nggak bisa pastiin anak itu bisa nggak ya 4 hari itu, atau mungkin dia 6 hari mungkin baru bisa masukin kepala. Kalau menurut kakak ya, kalau kakak sebagai pelatih itu, atau kalau misalnya dia pelatih renang prestasi mungkin emang harus dipaksain. Karena kalau prestasi itu emang harus ada campuran biar dia lebih berkembang. Tapi kalau untuk sekedar dia harus bisa berenang ya kita harus sabar kita ngajarin dia, namanya kita sebagai guru kan, guru pelatih, intinya kalau ngajarin orang harus sabar. Ya sabar adalah Mereka sebelum lanjut silahkan kasih dulu makanan. oke guys. Makan nggak? Jamu. Ada nggak Kak momen yang paling berkesan selama Kak ngelatih? Momen berkesan itu mungkin salah satunya di murid kakak ya, kan. Sebenarnya kakak dulu tuh masih sekolahnya belum ada itu ya. Ini pengalaman pertama kakak ngelatih autisme ya. Walaupun itu baru 4 kali pertemuan, tapi kakak ngerasa itu ya dari dia nggak bisa. Tapi walaupun dia sekarang masih cuma kaki aja, itu kak udah bangga karena dia namanya anak autisme itu fokusnya kemana-mana kan. Itu kak berhasil bikin kaki dia menendang-nendang kayak itu udah bikin semangat lagi kakak untuk ngelatih dia. Itu sih paling berkesan. Apalagi ngelihat malah setiap udah misalnya jam kakak udah habis kan, itu kakak biarin aja sampai dia udah capek dia baru naik ke atas. Saking kakak senang ngelatih. Padahal orang banyak bilang kan ngapain sih? Emang kamu bisa ngelatih ini? Sebenarnya emang nggak tahu bisa apa enggaknya, tapi kembali lagi kakak bilang tadi mindset kakak harus bisa. Gitu. Boleh nggak sebelum podcast kita selesai nih minta kata-katanya untuk teman-teman kita atau semua orang di luar sana yang mungkin masih takut sama berenang atau masih memiliki trauma, gimana sih Kak cara memotivasi mereka supaya mereka mau tergerak, supaya mau belajar lagi? Oke. Sebagai generasi Z, jangan overthinking. mindset. Udah
riset adalah kunci. Jadi jangan takut sama ayah. Pokoknya sini banyak. Ya. Baiklah Kak, mungkin cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Cici yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini. Mungkin sekian poda pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.